Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa move on itu terasa seperti tugas yang hampir mustahil? Kenapa setelah semua luka, semua tangisan, semua janji yang diingkari, kita masih terjebak dalam bayang-bayang seseorang yang bahkan mungkin sudah melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun? Kenapa meskipun kita tahu bahwa dia bukan orang yang tepat, kita tetap memikirkannya setiap malam sebelum tidur? Ini bukan hanya tentang cinta yang berakhir. Ini lebih dari sekadar kehilangan seseorang. Ini tentang perasaan yang tertinggal, karena kenyataannya, move on bukan hanya soal melupakan seseorang, tapi tentang menerima bahwa ada bagian dari dirimu yang tak lagi bisa kembali seperti semula. Dan disinilah letak kesulitannya. Kita bahas poin pertama, ilusi yang membuatmu terjebak. Kita sering berpikir bahwa kita belum move on karena masih mencintainya. Tapi benarkah itu alasan utamanya? Atau mungkin kita hanya terjebak dalam ilusi? Ilusi bahwa suatu hari nanti semuanya bisa kembali seperti dulu. Ilusi bahwa jika kita cukup bersabar, jika kita tetap bertahan, dia akan menyadari bahwa kita adalah satu-satunya yang pantas untuknya. Tapi kenyataannya, waktu terus berjalan dan dia semakin jauh. Sementara kita tetap berdiri di tempat yang sama, menggenggam harapan yang semakin hari semakin menyakitkan. Karena otak manusia tidak dirancang untuk menerima kehilangan begitu saja, ada sesuatu yang disebut Zeigarnik Effect, sebuah fenomena psikologis di mana otak kita cenderung terus mengingat hal-hal yang belum terselesaikan. Cinta yang tak selesai, hubungan yang berakhir tanpa kejelasan, pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Semua itu membuat kita sulit melepaskan. Karena di dalam hati kita masih ada sesuatu yang terasa belum selesai, dan itulah mengapa kita terus memikirkan orang yang seharusnya sudah kita lupakan. Poin kedua, ketergantungan emosional. Move on bukan hanya tentang hati, tapi juga tentang otak kita yang kecanduan. Cinta, sama seperti obat-obatan, bisa menciptakan ketergantungan. Saat kita jatuh cinta, otak kita membanjiri tubuh dengan dopamin, zat kimia yang memberikan rasa bahagia dan euforia. Dan saat kita kehilangan seseorang yang kita cintai, tubuh kita mengalami gejala withdrawal, seperti seorang pecandu yang dipaksa berhenti dari sesuatu yang selama ini membuatnya merasa hidup. Itulah sebabnya kita merasa gelisah, mengalami insomnia, hilang nafsu makan, dan yang paling menyakitkan, kita terus mencari dosis berikutnya. Kita mencari cara untuk tetap terhubung, mungkin dengan melihat fotonya diam-diam, mungkin dengan membaca ulang pesan lama, atau mungkin dengan berharap dia akan menghubungi kita lagi. Bukan karena kita masih mencintainya, tapi karena kita belum bisa lepas dari ketergantungan itu. Dan semakin kita memberi diri kita dosis kecil dari kenangan, semakin sulit bagi kita untuk benar-benar sembuh. Poin ketiga, luka yang belum sembuh. Terkadang, alasan kita sulit move on bukan karena orang itu begitu spesial, tapi karena luka yang ditinggalkannya begitu dalam. Saat seseorang pergi, mereka tidak hanya membawa diri mereka. Mereka juga membawa kepercayaan diri kita, kebahagiaan kita, dan rasa aman yang pernah kita rasakan bersamanya. Dan di saat yang sama, mereka meninggalkan sesuatu yang tidak kasat mata, rasa takut. Takut tidak akan pernah dicintai lagi. Takut bahwa kita tidak cukup baik, takut bahwa setiap orang yang datang setelahnya hanya akan menyakiti kita lagi. Luka yang tidak disembuhkan inilah yang sering membuat kita terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Karena move on bukan hanya soal melupakan seseorang, tapi tentang menyembuhkan bagian dari diri kita yang hancur karena kepergiannya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah harapan yang tidak rela kita lepaskan. Salah satu alasan terbesar kenapa move on itu begitu sulit
adalah karena kita masih berharap bahwa dia akan menyadari kesalahannya, berharap bahwa dia akan kembali dengan versi yang lebih baik, berharap bahwa cinta yang pernah kita bagi masih memiliki kesempatan kedua. Dan harapan inilah yang membuat kita terus bertahan. Karena dalam hati kecil kita masih percaya bahwa kisah ini belum berakhir. Tapi yang tidak kita sadari adalah bahwa semakin lama kita berpegang pada harapan yang salah, semakin lama kita menyakiti diri kita sendiri. Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah alasan untuk bertahan, tapi keberanian untuk melepaskan. Dan inilah poin terakhirnya. Cara melepaskan dengan sebenarnya. Jadi bagaimana caranya benar-benar move on? Pertama, kita harus menerima bahwa kehilangan itu nyata. Tidak ada jalan pintas, tidak ada kata-kata ajaib yang bisa menghapus rasa sakit dalam semalam. Satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan menghadapi rasa sakit itu. Menangislah jika perlu, lepaskan semua amarah, semua kesedihan, semua kekecewaan yang selama ini kita pendam, karena semakin kita menolak rasa sakit, semakin lama kita terjebak di dalamnya. Kedua, kita harus berhenti mencari alasan untuk tetap terhubung. Blokir media sosialnya jika perlu. Hapus chat lama yang hanya membuat hati semakin terluka. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam ilusi bahwa suatu hari nanti semuanya akan kembali seperti dulu. Ketiga, fokus pada diri sendiri. Jangan biarkan kehilangan seseorang membuat kita kehilangan diri sendiri. Gunakan waktu ini untuk membangun kembali hidup kita. Temukan kembali mimpi-mimpi yang pernah kita lupakan. Jadilah versi terbaik dari diri kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir, bersikaplah lembut pada diri sendiri. Move on bukanlah proses yang instan, tapi setiap hari, setiap langkah kecil yang kita ambil adalah satu langkah lebih dekat menuju kebebasan. Karena pada akhirnya, move on bukan tentang melupakan seseorang, tapi tentang menemukan kembali diri kita sendiri. Dan saat kita benar-benar berhasil, kita akan menyadari bahwa orang yang pernah kita tangisi bukan lagi orang yang kita inginkan. Jadi, jika saat ini kamu merasa sulit untuk move on, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian, dan rasa sakit ini tidak akan bertahan selamanya. Akan ada hari di mana kamu bangun di pagi hari tanpa merasa sesak. Akan ada saat di mana namanya tidak lagi membuat dadamu terasa berat. Dan akan ada waktu di mana kamu menyadari bahwa orang yang benar-benar pantas untukmu adalah seseorang yang tidak akan pernah membuatmu merasa sulit untuk move on. Sampai saat itu tiba, berikan waktu untuk dirimu sendiri, karena kamu berhak untuk sembuh dan kamu berhak untuk bahagia. Move on bukan tentang melupakan, tapi tentang menerima. Menerima bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan dan ada luka yang hanya bisa sembuh jika kita memilih untuk melangkah. Jadi, apakah kamu masih ingin terjebak di masa lalu atau mulai membuka lembaran baru? Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan kepada mereka yang mungkin juga butuh mendengar ini. Dan jika kamu ingin lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini kita berjalan bersama, menemukan arti, memahami hati,